Halo warga, kalian masih ingat soal polemik usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto? Ya, update-nya saat ini nama Soeharto masih ada di dalam list usulan pemberian gelar pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial dan rencananya akan dilimpahkan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang sekarang ketuanya adalah Fadlizon. Aku ingin mengajak teman-teman untuk mendesak pemerintah untuk tidak mengusulkan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional dan menolak pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Setidaknya ada 4 poin yang perlu kita ingat untuk menolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Pertama, pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto itu diatur di dalam Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pasal 2 Undang-Undang GTK itu bilang kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu harus berdasarkan 3 asas. Pertama, kemanusiaan, kedua, kerakyatan, dan ketiga, keadilan. Sebaliknya, rekam jejak Soeharto itu tidak memenuhi 3 kriteria yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang GTK. Kedua, rekam jejak atau dosa Orde Baru Soeharto. Dalam konteks pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, Komnas HAM telah mencatat dan menyelidiki setidaknya ada 9 kasus yang terjadi di bawah pemerintahan Soeharto, yaitu di tahun 1995 sampai tahun 1998. 9 kasus tersebut diantaranya yang pertama ada peristiwa 6566, kedua ada peristiwa penembakan misterius yang terjadi di tahun 82 hingga 85, yang ketiga ada peristiwa Tanjung Priok yang terjadi di tahun 1984, yang keempat ada peristiwa Talang Sari yang terjadi di tahun 1989, yang kelima ada peristiwa Rumah Gedung dan Posatis yang terjadi di tahun 89 sampai 98, yang keenam ada peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi di tahun 97 hingga 98, yang ketujuh peristiwa Trisakti yang terjadi di tahun 1998, peristiwa Semanggi I yang terjadi di tahun 1998, dan peristiwa Semanggi II yang terjadi di tahun 1999. Yang kedelapan ada peristiwa Mei 98, yang kesembilan ada peristiwa pembunuhan Dukun Santet yang terjadi di rentang waktu 1998 hingga 1999. Kemudian rekam jejak terhadap kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Mulai dari penyalahgunaan dana yayasan sosial, kepemilikan aset tak wajar oleh keluarga cendana, hingga putusan Mahkamah Agung atas Yayasan Super Semar, menunjukkan bahwa Soeharto terlibat dalam jaringan korupsi yang tersistematis dan terstruktur. Meski proses pidana terhadap Soeharto telah dihentikan dengan alasan kesehatan, fakta-fakta yang terungkap di dalam pengadilan maupun laporan dari lembaga nasional dan internasional itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan Transparansi Internasional mencatat Soeharto adalah pemimpin dunia yang telah melakukan penggelapan uang negara dalam jumlah yang paling banyak. Dalam daftar itu disebutkan sebesar 15 hingga 35 miliar US dollar. Kemudian pada awal reformasi, pengakuan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Soeharto itu diakui dalam beberapa aturan sebagai berikut. 1. TAP MPR nomor 4 tahun 99 tentang GBHN. Dalam bab 2 mengenai kondisi umum, MPR menyatakan secara eksplisit bahwa telah terjadi krisis hukum di rezim Soeharto. 2. TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam pasal 4 mendorong diadakannya pengadilan bagi Soeharto dan kroninya. Berkaitan dengan isu penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 98 yang muncul di media pada 25 September tahun 2024 juga tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk kemudian mengusulkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto karena sesuai TAP MPR nomor 1 tahun 2003, TAP MPR tersebut masih dinyatakan berlaku hingga saat ini. Belum lagi pernyataan untuk menghapuskan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu adalah pernyataan pribadi, bukan sesuai dengan keputusan anggota MPR lainnya. Dan sebagaimana ini juga tercatat di dalam Risalah MPR tahun 2019 sampai 2024 halaman 46. Berdasarkan peraturan MPR nomor 1 tahun 2019, MPR tidak lagi memiliki tugas dan wewenang apapun yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum seseorang. Ketiga, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional juga berarti menutup luka sejarah dan trauma kolektif yang dialami oleh perempuan korban kekerasan negara. Seperti halnya dalam peristiwa 65, peristiwa Marsina tahun 93, Mei 98, serta kekerasan seksual yang terjadi di Aceh, Papua, dan Timor Leste. Keempat, tabiat Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga pernah memberikan tanda kehormatan kepada seseorang yang memiliki rekam jejak buruk, diantaranya seperti pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto dan bintang jasa utama kepada Yuriko Guterres. Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang hari ini diketuai oleh Fadlizon begitu politis karena Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan juga tengah melakukan agenda penulisan ulang sejarah yang hari ini tengah memutihkan dosa Orde Baru. Apalagi selama ini pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan itu tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan publik secara luas. Karena fakta lainnya bahwa pemberian gelar pahlawan nasional itu tidak hanya memberikan keistimewaan berupa penghargaan dan pengakuan kehormatan, tetapi juga membawa hak finansial yang akan diterima ahli warisnya dan itu bersumber dari APBN atau pajak rakyat. Hal ini tentu akan menyakitkan bagi rakyat, terutama bagi keluarga korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan pelanggaran HAM lainnya, terutama di tengah pemangkasan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan umum bagi warga negara maupun keluarga korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Berdasarkan Perpres nomor 78 tahun 2018, penerima tunjangan dalam hal ini ahli warisnya akan mendapatkan tunjangan secara berkala sebesar 50 juta rupiah per tahun dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan tunjangan pendidikan. Nah, kurang lebih ada 4 poin itu kenapa kita harus tolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Dan buat teman-teman yang mau ikut bersuara dan menolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, kalian bisa unduh dan sebarkan poster perlawanan melalui barcode ini. Serta kalian juga bisa menandatangani petisi melalui change.org atau melalui link bit.ly Soeharto bukan pahlawan dengan S besar. Jangan lupa untuk terus dukung kerja-kerja Kontras melalui Human Love Human.